Poco kembali meluncurkan smartphone untuk kaula muda melalui Poco M5. Poco ingin memberikan para muda-mudi smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sebagai anak muda, saya tertarik untuk menggunakan ponsel ini. Dan dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama menggunakan Poco M5 selama sekitar 1 minggu. Penasaran? Saksikan video ulasan ini sampai selesai ya! Jika dibandingkan dengan Poco M3 dan M4, Poco M5 ini memiliki desain yang lebih berkarakter. Soalnya, casing belakang perangkat satu ini memiliki tekstur seperti kulit jeruk. Pemilihan material ini memang bukan yang pertama di smartphone. Bahkan kita sudah dapat menemukan permukaan yang serupa sekitar 1 dekade yang lalu. Jika sahabat tech ingat, BlackBerry juga mempunyai permukaan yang serupa loh. Desain keseluruhan dari Poco M5 juga sangat menarik. Mereka menggunakan perpaduan bahasa desain bodi yang tajam dengan lengkungan di setiap sisinya. Namun, perangkat ini tetap nyaman digenggam karena bodi belakangnya melengkung. Kami juga menyukai desain housing kamera yang kini membentang dari satu sisi ke sisi lain. Housing ini menjadi tempat bernaungnya sistem 3 kamera yang ada di perangkat ini. Tak ketinggalan, terdapat logo Poco berukuran besar di sisi kanan housing. Di sebelah sisi kanan, terdapat tombol volume dan power yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari. Sedangkan di bagian sisi kiri, terdapat slot untuk SIM dan microSD. Beralih di bagian atas, terdapat sebuah AR blaster dan jack audio 3,5 mm. Dan di bagian sisi bawah, terdapat port USB tipe C dan speaker. Poco M5 menggunakan layar berukuran 6,58 inci, di mana terdapat kamera depan dengan desain teardrop. Panelnya menggunakan panel IPS dengan refresh rate 90 Hz, resolusi Full HD+, dan kecerahan layar hingga 500 nits. Pengalaman kami dalam menggunakan layar ini untuk menikmati tayangan film cukup memuaskan. Namun sayang, karena kecerahan layarnya yang hanya 500 nits membuat pengalaman menonton di bawah sinar matahari kurang mengasyikkan. Tapi layar sangat nyaman digunakan saat pencahayaan normal atau gelap. Hanya saja penggunaan satu speaker pada perangkat ini membuat pengalaman menonton film jadi kurang imersif. Tapi speaker yang ada di perangkat ini sudah cukup jelas dan lantang kok, seperti saat saya mendengarkan musik atau menonton film. Karena ditujukan untuk kaula muda, Poco juga menjejali Poco M5 dengan jeroan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk SoC-nya, mereka menggunakan MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM hingga 6 GB dan penyimpanan hingga 128 GB. Perpaduan ini membuat pengalaman penggunaan Poco M5 terasa sangat responsif. Apalagi smartphone yang satu ini sudah menggunakan OS Android 12 yang dibalut dengan MIUI 13. Pengalaman kami dalam bermain game juga sangat mengasyikkan. Kami sudah mencoba 3 game populer seperti PUBG, Apex Legends Mobile, dan Genshin Impact. Ketiga game tersebut dapat dimainkan tanpa kendala. Memang sih, untuk memainkan game tersebut kita harus mengatur grafis ke pengaturan medium untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Tapi dengan melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan performa overall dalam gaming yang lebih baik. Tidak ada stuttering selama bermain game. Apalagi nih, karena memiliki refresh rate 90 Hz, kami mendapatkan pengalaman gaming yang mulus. Jadi bisa bersaing dengan kompetitif saat bermain game. Sedangkan untuk hasil pengujian sintetis, smartphone yang satu ini memiliki performa yang cukup baik di kelasnya. Kami mendapatkan skor yang memuaskan di beberapa aplikasi benchmark seperti 3D Mark, Geekbench, serta PCmark 10. Nah, untuk kamera sendiri, Poco M5 menggunakan kamera 50 MP sebagai kamera utama. Sedangkan untuk 2 kamera lainnya terdiri dari kamera makro dan kamera depth yang masing-masing memiliki resolusi 2 MP. Sedangkan kamera depannya menggunakan kamera 5 MP. Penggunaan kamera 50 MP tentunya sangat cocok untuk kaula muda. Wajar dong ya, anak muda itu kan identik dengan media sosial. Jadi, kamera menjadi salah satu fitur yang penting dan diperhatikan anak muda sebelum membeli smartphone.
Hasil kamera utama dari Poco M5 ini cukup baik. Dalam pencahayaan yang optimal, hasil foto yang dihasilkan mungkin salah satu yang terbaik di kelasnya. Warna yang dihasilkan sangat enak dipandang mata. Dan saat kami mencoba menggunakan mode 50 megapiksel, hasil gambarnya juga tak kalah bagus. Dan saat di zoom, detail yang dapat dipertahankan juga cukup baik. Jadi, jika kalian ingin mencetak foto dengan format besar, hasilnya akan sangat baik. Sedangkan untuk kamera makro sendiri, hasil foto yang dihasilkan juga tak terlalu mengecewakan. Detail gambar yang dihasilkan cukup baik dengan komposisi warna yang cukup menawan. Nah, bagi kalian yang senang mengambil gambar portrait, kalian juga akan mendapatkan efek bokeh yang cukup rapi. Dalam beberapa foto yang kami ambil, hasil blur cukup halus sehingga mendapatkan gambar yang bisa langsung diposting ke media sosial. Untuk pengambilan gambar di cahaya yang kurang baik, kamera belakangnya memiliki performa yang cukup baik. Meski terkadang terlihat beberapa noise, tapi tak terlalu mengganggu mata. Beralih ke kamera depan, hasil fotonya pun cukup baik. Hasil gambarnya cukup detail meski diajak mengambil gambar pada siang dan malam hari. Kalian juga bisa dengan percaya diri mengunggah foto selfie langsung ke media sosial. Nah, untuk perekaman videonya sendiri, Poco M5 memiliki opsi perekaman 1080 dan 720p dengan 30 fps. Hasil video yang ditawarkan juga menurut kami cukup memuaskan, baik saat menggunakan kamera belakang atau depan, serta di pencahayaan baik atau kurang baik. Hasil videonya masih layak untuk langsung di-upload di media sosial. Sedangkan untuk baterainya sendiri, Poco M5 dibekali kapasitas 5000 mAh. Diajak berselancar di media sosial seperti Instagram dan TikTok dan lainnya, baterainya hanya berkurang sekitar 9% selama 30 menit. Pengurangan baterai selama bermain game Apex Legends, PUBG, dan Genshin Impact berkurang sekitar 14% dalam 30 menit. Sedangkan untuk menonton video di YouTube, Netflix, Disney Plus, ataupun platform lainnya berkurang 11% dengan resolusi 1080p. Nah, Poco M5 ini dibekali pengisian daya 18 watt yang sudah menjadi standar pengisian daya smartphone 2 jutaan. Kami dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu 55 menit, sedangkan mengisi baterai penuh membutuhkan waktu 130 menit. Secara keseluruhan, Poco M5 memang menjawab sebagian besar keinginan dan kebutuhan kaula muda. Apalagi dengan desain serta warna yang menarik dapat memboosting kepercayaan diri penggunanya. Ditambah lagi, harganya yang hanya 2 jutaan aja, smartphone ini bisa menjadi penawaran yang baik untuk kaula muda. Nah, itu dia pengalaman saya selama menggunakan Poco M5 yang satu ini. Bagaimana sahabat tech, apakah kalian tertarik? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.